Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan rekan saya sedang berada di Keraton Kasunanan Kartasura. Perkenalkan, nama saya Hani dan teman saya Afifah Isnaini. Kami berdua sebagai mahasiswa IAIN Surakarta ingin menelusuri sejarah Keraton Kasunanan Kartasura. Di sini kita untuk mengisi KKN ya Mbak Hani? Iya, Iya. mengisi konten Di YouTube. Yuk, langsung saja kita akan menghadirkan teman sejawat kita dari warga Kartasura. Nama Mas Arifin, silakan. Silahkan Mas. Oke, saya manggilnya sama teman-teman sekalian ya. Iya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, saya Arifin dan saya warga termasuk warga Kartasura. Karena kita akan berbincang mengenai bagaimana sih sejarah dari Keraton Kartasura ini. Oke, kita sudah ada nih hadir di samping kita, yaitu seorang pengamat, pemerhati sejarah. Bisa kita lihat di sini. Ini ada Mas Egi. Ya mas, Selamat malam Mas Egi. malam. Saya Egiraf. Saya ya kebetulan suka sejarah, bukan sejarawan, cuman kebetulan suka. Sejarah ya. Baik Mas Ya. Egi, ini dari apa ya? Dari Kartasura sendiri, bagaimana sih sejarahnya? Dari dulu itu awal-awal terbentuknya. Keraton Kartasura adalah pusat ibu kota Mataram Islam. Awalnya pusat ibu kota Mataram Islam itu berada di Pleret. Pleret masuk daerah Bandul, Yogyakarta. Kemudian di Pleret karena terjadi berbagai polemik, akhirnya keraton ibu kota pusat Mataramnya pun dipindahkan ke Kartasura. Di Kartasura perpindahan tahun 1780 sampai dengan 1845 pindah ke Surakarta. Raja yang memimpin Kartasura saat itu ada 5 raja, yaitu yang memindahkan dari Pleret ke Kartasura: Amangkurat II, kemudian Pakubuwono pertama, kemudian Amangkurat III, Amangkurat IV, dan yang terakhir Pakubuwono kedua. Dan yang memindahkan dari Kartasura ke Surakarta yaitu Pakubuwono kedua atau Pangeran Pugel. Ini kalau saya lihat lagi kan lumayan luas Ya. area keratonnya. Tapi katanya itu ini pagar dalam gitu, dan ada pagar luar yang sampai ke rumahnya siapa ya tadi? Itu bener nggak, Mas? Bener, kalau pagar yang masih utuh saat ini disebut Sri Manganti, Sri Mangan. tapi ada juga yang nyebut Cepuri. Ya, jadi terus kemudian pagar yang atau benteng yang terluar itu bernama Benteng Baluarti. Jadi keraton itu bentengnya itu berlapis-lapis, enggak cuman satu benteng saja. Untuk benteng Sri Manganti sampai saat ini masih bisa ditelusuri, tapi untuk Benteng Baluartinya, benteng terluar itu ada sebagian masih ada. Berarti masih Ya. ada jejaknya ya, Mas? Masih ada Walaupun sebagai bukti ya, sejarah keberadaan keraton. ini saya di sini kan banyak makam nih. Ya, Ini makamnya siapa aja ini? kalau menurut informasi ya yang saya dapat, ini pemakaman awal mulanya pada masa Pakubuwono ke-5. Itu diisi makam pertama. Beliau makamnya di situ. Untuk tokohnya siapa saya kurang tahu namanya. Kemudian dari situ mulailah masuk makam-makam baru, baik dari keluarga kerajaan maupun dari masyarakat sekitar. Jadi campur. Jadi Ya. di sini sudah campur membaur Ya. dengan masyarakat. Ya, betul. Kalau untuk makam di sini yang dituakan itu Nyai Sedah Mirah. Beliau itu Garwo Ampil, salah satu raja Surakarta pada saat itu. Ini untuk di dalamnya sendiri di sekitar mana ya Mas lokasinya? Untuk letak posisinya, posisi mungkin
ini menjadi cagar budaya, sudah menjadi cagar budaya atau gimana? Untuk keraton sudah menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi undang-undang ya. Tapi setahu saya cagar budayanya itu cuma sebatas temboknya saja, tembok benteng. Jadi di luar tembok benteng itu sudah bukan bagian dari cagar budaya. Jadi kan bisa kita lihat sampai hari ini benteng terluar, benteng Sri Manganti masih utuh, tapi di dalamnya ada bangunan-bangunan rumah. Karena cagar budayanya hanya benteng. Jadi mau mendirikan bangunan baru di dalam benteng itu nggak apa-apa, asalkan nggak menyentuh atau nggak merusak tembok Sri Manganti. Ya. Ini Mungkin bisa ditunjukin bentengnya Mas Monggo. di sebelah mana? Sebelah Ya. benteng. Di sebelah benteng sana. benteng yang dalamnya. Iya, lewat mana Mas? Kalau benteng dalam enak sebenarnya lewat di jebolan itu sebenarnya. Oh iya. Enaknya lewat mana? Lewat sini atau sini? Terserah sih. Ya. Sini ada. Oh iya, lewat sini. Boleh. Oke guys. Oke, teman-teman, mari kita Mas Egi Sebagai pengamat sejarah. pengamat Yuk sejarah. teman-teman. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11 malam ya. Pukul 11 malam kita masuk dalam Keraton Kartasura. Ketika Keraton Kartasura masih berdiri, itu di dalam sini ini penuh dengan bangunan-bangunan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada pendopo agung, terus pendopo wingking, terus tempat untuk istirahat raja, itu di dalam sini ada. Tapi untuk saat ini karena bangunannya sudah tidak ada dan sudah menjadi pemakaman, jadi untuk menunjukkan letak pastinya seperti tempat peristirahatan raja di mana susah karena sudah tidak ada lagi. Oh iya, Mas Egi. Ya. Di sana kan terdapat masjid. Apakah itu juga menjadi masjid keraton? Apa itu bangunan baru atau bagaimana? Kalau masjid yang di sini ini itu bangunan baru, dibangun kalau tidak salah itu Pakubuwono ke-10. Kalau untuk bangunan Masjid Keraton Kartasura ketika keraton masih berdiri, bangunannya sudah menjadi pemakaman. Oh, Ya, jadi dialihfungsikan. ya, jadi semua keraton Mataram itu punya masjid. Tapi untuk Kartasura sendiri masjidnya sudah jadi pemakaman. Itu seperti keraton-keraton di Pleret, Kerta, Kota Gede itu untuk bangunan masjidnya sudah tidak bisa ditelusuri lagi. Mungkin bisa ditelusuri cuma sebatas toponimi atau penamaan sebuah tempat. Saya nggak bisa lihat. Oke, kita ini udah sampai ya Mas ya di Ya. tembok. Ini temboknya lumayan tebal ya teman-teman, ini temboknya tebal banget. Ya hampir 1 meter lebih lah. 1 meter lebih. Hampir 2 meteran. Ini terbuat dari apa ini? Jadi tembok keraton sendiri terbuat dari batu bata. Tentunya menggunakan batu bata, berbeda dengan keraton sebelumnya, sebelum Pleret, yaitu keraton Kerta itu tanpa menggunakan batu bata. Jadi bentengnya itu menggunakan susunan kayu. Baru ketika keraton Kerta dipindahkan ke Pleret menggunakan batu bata, dan dilanjutkan ketika Pleret pindahkan ke Kartasura tetap menggunakan batu bata. Jadi ini cuma batu batanya disusun menurut salah satu penelitian dari Yogyakarta itu tanpa menggunakan spesi atau erat pengerat, jadi tanpa menggunakan spesi. Ini hanya batu-batu atau Ya. cepat? Ya. Kok bisa anu ya? Nah itu Kuat. jadi cepat aja gitu. Udah lama. Kalau ini kan kita saksikan bersama nih teman-teman. Ini posisi bentengnya itu keruak apa ya? Iya. Jebol gitu. Jebol.
boleh. Ini kenapa Mas bisa Ini apa? menurut Coba lagi. banyak cerita yang beredar, ini bulan benteng ketika peristiwa Gigi Pecinan, Sunan Gareni dan beserta pasukannya itu menerobos masuk keraton melalui tembok ini. Jadi ada yang mengatakan dijebol menggunakan meriam, ada juga yang mengatakan dijebol manual biasa. Awal mula kehancuran keraton Kartasura itu banyak versi yang mengatakan berawal dari jebolan ini. Apa ini perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta? Itu yang memicu perpindahan Yang itu dipicu oleh ini juga. dipicu oleh ini. Terus ini temboknya, bentengnya ini kurang lebih sekitar 2 meteran ya. Ini atasnya itu dulu konon sering digunakan untuk berpatroli. Jadi patrolinya itu menaiki kuda, jadi kudanya itu bisa melintas di atas. Ini versi yang mengatakan seperti itu. Tebal banget. Dulu waktu zaman dulu itu Mas, belakang tembok ini rumah warga atau gimana Mas? Kalau belakang tembok ini bukan rumah warga ya, bukan. Ini sebelah sana itu masuknya alun-alun lor. Jadi kalau disebut rumah warga bukan, sebab Sri Manganti kemudian ini alun-alun lor. Jadi masuk ke alun-alun lor. Sebelum alun-alun lor itu ada pendopo agung seperti yang ada di Surakarta. Nah, itu ada pendopo agung baru alun-alun lor. Jadi untuk rumah warga ini ya baru-baru aja ketika keraton sudah lama ditinggalkan. Iya. Gitu. Kembali ke awal Mas, saya penasaran gitu teman-teman. Ini kenapa sih gitu kok keraton Kartasura ini didirikan itu kerajaan Mataram sendiri itu di keratonnya itu didirikan di sini di Kartasura kok Kartasura. nggak di Salatiga ataupun di Boyolali gitu kan di sana enak ademnya gitu Sini panas. kok milih di sini gitu kenapa gitu Mas? Dulu itu Amangkurat II meminta nasihat dari para penasihat keraton di mana letak yang enak untuk mendirikan sebuah kerajaan. Itu ada 3 nama yang disodorkan. Yang pertama itu Tingkir. Tingkir itu masuk daerah Salatiga. Kemudian yang kedua saya kurang tahu namanya apa, tapi masuk daerah lereng Merbabu, tapi bukan Salatiga. Terus yang ketiga Kartasura. Dipilih Kartasura karena Kartasura dekat dengan tanah leluhur, yaitu Joko Tingkir. Jadi raja-raja Mataram itu masih ada hubungannya dengan Joko Tingkir. Dipilih karena dekat dengan tanah leluhur. Dan yang kedua dipilih karena ketersediaan airnya cukup baik di sini. Di sini dekat dengan Penggi. Ya, jadi dipilih karena itu kan. Dan yang ketiga tanahnya itu cukup datar untuk dijadikan sebuah kerajaan. Jadi cukup bagus. Jadi alasannya 3 itu. Baik, terima kasih Mas Egi ini atas pemaparannya yang luar biasa ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan teman-teman sekalian gitu. Ini menjadi informasi mungkin baru bagi kita. Terima kasih sekali lagi Mas Egi atas pemaparannya malam hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Oke teman-teman sekalian, itulah wawancara kita dengan Mas Egi selaku pengamat dari pengamat sejarah mengenai benteng mengenai kerajaan Mataram ini, khususnya benteng Kartasura ini. Saya undur diri, saya kembalikan lagi ke dipersilakan Mbak. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Mas Arifin dan Mas Egi ya yang sudah mengisi konten kita buat KKN. Semoga bermanfaat untuk amin. penonton dan bermanfaat juga untuk kita ya sebagai Iya. pendengar sejarah keraton Kartasura. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.